bahwasanya kami sekarang sudah bisa masuk data, tadinya hanya 33 provinsi, sekarang kita masuk sudah 34 provinsi. Jadi semua provinsi sudah berpartisipasi di Jurdil 2019. Itu yang pertama kita sampaikan. Dan juga data yang masuk jam 8 tadi, data yang masuk adalah 2.200 TPS. 2.200 TPS. Sekarang udah 2.700 jam 22 ya. 40. Bisa diulangi, jam 10 sudah masuk berapa TPS? 2.700 TPS. Ya. Okay. Dari 2.700 TPS itu yang kami baru masukkan ke dalam data setelah dilakukan verifikasi baru 1.100. Okay. Jadi masih ada 1.600 yang perlu kami masukkan, tentu akan merubah angka pie chart itu. Nah, mungkin besok ada update lah kembali. Nah, kalau dari 2.700 TPS kan bertanya orang, itu udah berapa persen? Ya kami belum tahu. Kalau berapa persennya, berapa persen dari total TPS ya masih kecil. Total TPS kan 810 ribu. Yeah. Kecil. Nah, beda dengan adanya di quick count. Dia sudah mengatakan berapa persen, kami nggak bisa. Oke, kami maksimum lah. Nanti kami akan stop kalau misalnya data masuk dari TPS itu sudah datar. Nanti kami stop itu. Yang kedua, bahwasanya kami senang sekali dengan mulai jam 3-nya boleh oleh MK keputusannya mengeluarkan quick count. Karena kalau jam 3 itu kan berarti kan TPS itu sudah selesai penusukan. Mudah-mudahan selesai gitu kan. Baik di timur, tengah, dan barat. Jadi orang itu tidak terpengaruh lagi di quick count. Kalau dulu bisa terpengaruh, oh situ menang, udah tolak dia aja makin menang. Nah itu orang digiring. Kalau sekarang tuh udah tidak tergiring lagi. Nah itu alhamdulillah MK mengambil keputusan. Jam 3 ya? Jam 3 itu sekira. Memang ada kesan penggiringan opini? Oh, pasti ya. Wah itu menang, ya udah daripada ikut menang aja lah katanya. Ada kata orang itu menari di atas meja apa namanya gitu ya. Nah, iya kan. Jadi gitulah ya kita masukkan, dan kami sampai jam 22.40 tadi datanya masih mirip-mirip dengan jam 20. Data di jam 20 itu sekitar 41,2 di 01 dan 02 56,1. Sekarang itu di 01 41,6% dan di 02 56,5. Jadi angkanya itu sudah mendatar kalau di 02 dan 01 juga sudah mendatar. Itu angkanya. Per jam 10 tadi ya? Jam 10.40 sebenarnya persisnya. Yeah. Jadi kita akan tampilkan itu pie chart yang itu adalah itu di seluruh provinsi. Di seluruh apa? Provinsi. Ya. Oke. Ya. Dengan berapa tadi? Itu selalu 1.100 TPS. Ya, 1.100 TPS dan dari 33 provinsi. Ya. Itu udah jelas, itu ada angkanya 41,6 untuk 01, 5,65 untuk 02. Per jam 10 lebih 40 tadi ya. Betul, semua sekali. Nah, data kami tentu berbeda nih dengan data di quick count. Ya kan? Kami udah stabil juga angkanya. Ya, kita akan ikutkan terus. Dan juga Pak Osvan dari tim IT akan melaporkan untuk 9 TPS terbesar di Indonesia. 9 TPS terbesar. 9 provinsi. 9 provinsi terbesar. 9 provinsi yang mempunyai populasi terbesar. TPS atau orangnya? Populasi penduduk. Penduduk ya. Oke. Ya, mulai dari Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten ya, DKI, Sumut, Sulsel, Lampung, dan Sumsel. Ya. Bisa diulangi sekali lagi, 9 provinsi. Jadi, yang populasi penduduknya terbesar. Populasi penduduk terbesar ini di total dari 9 provinsi ini adalah 70,3% dari total penduduk seluruh penduduk ya. 70,3%. 70,3%. Ya, 9 provinsi ini. 9 provinsi. Maaf, bisa diulangi? Mana jadi yang pertama yang terbesar itu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan. Nah,
Banten, DKI dan Sulsel ya? Ya. Sumsel. Sumsel. Lampung juga Pak. Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, Banten, DKI, Lampung, Sulsel. Sulsel apa Sumsel? Dua-duanya. Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Oke. Dua-dua. Sulsel sama Dua-duanya. Sumsel. Ya. Lanjut. Ya, jadi semuanya ini secara apa namanya populasi penduduk itu 70% lah, 70,3% dari total total pemilih tetap seluruh Indonesia ya? Dari total penduduk Pak ya, dari Iya. total penduduk ya, gitu. Nah, untuk Jawa Barat ya kita bisa lihat 61% ya perolehan suara Prabowo Sandi ini 61,1% Jawa Barat. 61% gitu kan. ya? Ya, ini yang terbesar lah ya di Jawa apa Barat. namanya di seluruh Indonesia juga. Nah, kalau Jawa Tengah ini justru sebaliknya paslon nomor 1 ini menang telak bisa dibilang ya di Jawa Tengah ya betul. Jadi 68,2% ini adalah diperoleh oleh paslon nomor 1,2%. 68 untuk 01 ya? Ya betul. Lanjut. Nah, yang lainnya terutama di Sumatera ini Prabowo Sandi ya yang menang telak ya 62% dibanding Sumatera Utara ya? Maaf dibanding- berapa tadi? 62,1%. 62,1%. Sedangkan Prabowo perolehannya 36,9% di Sumatera Utara. Oke. Kemudian di Sumatera Selatan juga demikian sekitar 63% juga untuk Prabowo Sandi. 63%. Ya, betul. Sedangkan paslon nomor 1 itu 29,7% di Sumatera Selatan. 29,7. Lampung 57% untuk Prabowo Sandi. Nah, DKI ini yang agak tipis nih Pak. DKI kalau kita lihat di sini 52,6%. 2,6% Prabowo Sandi. Oke, untuk pasangan 02 ya. Iya, sedangkan apa namanya 01 itu 46,2. 46,2. DKI tipis ya, cukup tipis. Termasuk Jawa Timur juga bisa dibilang cukup tipis nih Pak. 52,3 sama 46. Iya. Oke. Seperti itu kira-kira Pak dari 9 provinsi ya atau 70% dari populasi penduduk itu. Jadi 9 provinsi dari jumlah penduduk yang berhak ikut serta dalam pemilu kali ini itu kurang lebih 70,3%. Ada di 9 provinsi ini. Ada di 9 provinsi. Saya ulangi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI, Lampung, Sulawesi Selatan dulu, Lampung, Sulsel, Lampung dan Sumsel. Ya, Sumsel. Oke. Ada yang mau dilengkapi Pak dari data yang tadi disampaikan oleh Mas Ovan? Nah, cukup aja Pak. Cukup ya. Oke. Perkembangan berikut apa yang akan dipantau oleh teman-teman Jurdil 2019? Ini kita masih progres memverifikasi data Pak. Jadi sekarang ini baru 1.100 ya. Kalau jumlah relawan sudah terdaftar itu ada 5.000. Kalau kita lihat di sini nih ada daftarnya, ini ada daftar KTP. Mungkin saya tidak memperlihatkan secara detail. Dan ini ada di sini ya 5.058. 5.058 di 30 provinsi. Kemudian juga kemudian tadi ya sedangkan data yang masuk ya, data masuk jumlah TPS itu ada 2.700 tadi. 2.700 TPS ya. Baru terverifikasi sekitar 1.100, jadi masih ada. Iya. Jadi per jam 10 malam lebih sedikit tadi, data yang sudah masuk dari 2.007 TPS yang sudah terverifikasi 1.100 TPS. Jadi masih minus 1.600 TPS. Ya, betul. Itu yang akan dikerjakan. Itu yang akan kita kerjakan. Terus ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, kalau dilihat daripada masyarakat yang mendaftar, dikatakan oleh Pak Sofan tadi, Alvan, itu 5.058 ya. Pada data yang masuk C1-nya baru 2.700. Oke. Berarti ada yang sudah mendaftar dari masyarakat dan belum memasukkan data C1-nya sebanyak 2.800 lagi. Iya. Ya kan? Nah, dari 2.700 yang masuk baru dievaluasi untuk dimasukkan dalam itu ada 1.100. Oke. Jadi kalau melihat begini, teman-teman kita di tim IT masih kerja berat ini. Oke. Tenang, saya temani. Oke. Ya itu saya kira. Ya, jadi karena kita harus melihat Pak data itu kan yang kita yang kita masukkan sebagai hasil perolehan ini, perhitungan ini kan harus
akurat gitu ya, harus valid. Jadi setiap data yang masuk, setiap angka yang diinputkan oleh sukarelawan itu kita cross check dengan foto C1 Plano. Jadi yang meng-cross check itu ya memang harus ya tim kami. Timnya meng-cross check data itu ke C1 Plano karena data yang paling otentik itu adalah C1 Plano itu gitu kan. Karena angka-angka itu kan bisa saja salah ketik dan lain-lain ya karena hal-hal sebab itu. Jadi foto itu yang paling akurat di kita. Dari 5.058 relawan sudah terdaftar, baru terverifikasi kurang lebih 2.700-an, TPS-nya baru 1.100, masih ada 1.600. Adakah kendala-kendala yang terjadi ketika mengverifikasi ini semuanya yang terlihat sangat menonjol? Kendala-kendala ada, terutama mungkin di lapangan itu mungkin ada sebagian sukarelawan itu yang memasukkan datanya mungkin dari sisi angkanya sudah benar, tapi mungkin ada sedikit kesalahan terkait dengan TPS-nya gitu. Jadi kadang-kadang yang sering kita temukan banyak itu adalah permasalahannya ada 10 data gitu ya, 10 data yang seharusnya ada untuk 10 TPS, tapi dia menuliskannya di 1 TPS gitu ya. Itu ada kesalahan di situ terkait menginputkan datanya. Nah itu yang harus kita verifikasi dan kita lakukan telepon. Kita menelpon para sukarelawan itu Pak. Jadi kita menelpon sukarelawan itu meng-cross check ini bagaimana datanya, apakah memang demikian gitu ya, sebabnya apa gitu kan. Kita cross check, kita tanyakan. Terus kalau misalnya ada yang kurang, kadang dia juga tidak mengirimkan foto C1 Plano, jadi hanya angkanya saja. Nah itu juga kita cross check, kita telepon dan meminta dia untuk mengirimkan. Kebetulan sebagian besar sih mereka ada datanya di handphone. Dia kan biasanya pasti memotret ya. Nah itu yang kita minta kirim. Akhirnya mereka kirimkan banyak sekali data-data C1 Plano. Itu yang menjadi acuan kita. Baik. Sebagai penutup, pesan apa yang mau disampaikan kepada relawan yang belum terverifikasi tadi? Mungkin Mas Ovan dulu dari sisi teknik dulu lah, ya, dari profesional IT. Ada pesan apa supaya membantu tugas-tugas dari teman-teman sukarelawan yang ada di ruangan kita di atas ini? Iya, ini kan sebenarnya sudah selesai ya, sebenarnya dari sisi tugas relawan sebenarnya sudah selesai. Mereka sudah inputkan data, tapi memang ada beberapa yang kurang saja. Itu yang kita kontak ke mereka, mohon bantuannya untuk mengirimkan data-data yang kurang itu aja sebenarnya sih. Sampai malam ini sih tadi masih telepon, jadi mudah-mudahan sih sekarang mungkin kita tidak hubungi lagi, besok pagi baru kita bisa hubungi karena mereka akan istirahat gitu kan. Tapi kita memang memerlukan bantuannya untuk melengkapi data lah kalau ada yang kurang-kurang gitu, supaya data kita lebih akurat dan lebih lengkap gitu. Pak Alita, sebagai penutup juga ditambahkan dari sisi teknis tadi. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang sudah mendaftar, yaitu sejumlah 5.058 orang, supaya menyampaikan data C1 Planonya, datanya dan berikut fotonya, supaya data dan foto ini bisa diklarifikasi. Dari data yang masuk baru 2.700, berarti kami menghimbau kepada masyarakat 2.800 orang lagi mohon dimasukkan datanya. Karena kalau makin datanya makin banyak, itu makin akurasinya makin tinggi. Dan jadi mudah-mudahan datanya akan lebih bagus. Dan tentu hal ini akan membuat tenaga yang tergerus dari tim IT, tapi kalau perlu kan kami ganti tim IT-nya, bertukar shift supaya dapat. Mudah-mudahan teman-teman dari yang jago IT ya kita kerjasama bisa membantu ini. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Alita Ilyas, alumni TB 1973, Mas Osvan, profesional IT semua dari tim Jurdil 2019. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menjadi ya minimal masukan yang terbaik lah buat semua kita. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi. Selamat istirahat ya. Kalau mau istirahat. Oke. Baik, pendengar Bravo Radio, itulah update informasi perkembangan hasil quick count atau real count, khususnya quick count ya, dan termasuk juga exit poll
Dan terpenting adalah apa yang disampaikan oleh Real Quick Count dari aplikasi Jurdil 2019 sebagai pembanding dari quick count yang begitu masifnya muncul dan kita lihat di televisi nasional. Mudah-mudahan Anda sebagai pemilih yang sudah menentukan hari ini bisa mendapatkan perbandingan, tapi tetap pesannya bersabar, kita tunggu sampai hasil resmi dari KPU dimunculkan. Sementara waktu itu dulu yang bisa kami siarkan secara langsung, saya Budi Sunarso bersama tim liputan, tim siaran kami langsung dari Tebet Barat Dalam 4 nomor 5 dan 6, 5 sampai 7. Ada saya Budi Sunarso, ada Imam, ada Lala dan Arum. Kita akan kembali ke studio dan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam.